Lebih baik dari Star King. Jian Wushuang tertegun. Raja Bintang 4 juta tahun yang lalu, meskipun ia lulus ujian di Pulau Star, tetapi waktu yang dihabiskannya sangat lama, hampir sejuta tahun, dan Anda hanya perlu 2 untuk melanjutkan lebih dari 100 tahun. Kong Ming berkata sambil tersenyum. Yang satu membutuhkan waktu hampir 1 juta tahun, dan yang satu membutuhkan lebih dari 200 tahun. Bakat keduanya lemah dan kuat, jelas. Dan seorang jenius top sepertimu, selama kamu tidak mati di tengah, pencapaian di masa depan akan luar biasa, jadi aku percaya apa yang baru saja kamu katakan. Tes menara hitam keempat belum disentuh, tetapi Anda memiliki kesempatan. Rupanya, Tao Mingzong sangat setuju dengan bakat dan potensi Jian Wushuang. Buah Yin dan Yang Naga dan Phoenix itu, aku bisa memberikannya padamu, tapi aku punya syarat. Kata Kong Ming Tao Zun. Kondisi apa? Tanya Jian Wushuang Lian. Aku memberimu 100.000 tahun. Dalam 100.000 tahun, kau harus datang ke Pulau Bintang ini lagi untuk melalui ujian menara hitam keempat. Jika kau tidak bisa melewatinya, aku tidak akan menyalahkanmu. Jika Anda bahkan tidak memenuhi syarat untuk masuk ke menara hitam keempat, maka saya tidak menyalahkan kekejaman saya. Aku tahu kamu punya beberapa teman di Pulau Bintang ini. Aku tidak bisa membantumu, tapi aku bisa membantu mereka. Dalam 100.000 tahun, jika aku masih tidak melihat harapan untuk menembus menara hitam keempat di dalam dirimu, maka aku akan mencoba yang terbaik untuk menyiksa teman-temanmu. Ada sinar dingin di mata Kong Mingdao artinya. 100.000 tahun. Alis Jian Wushuang menegang, dan setelah beberapa saat mengerang, dia memfokuskan kepalanya. Aku berjanji, aku akan datang ke Pulau Bintang ini lagi dalam 100.000. Jika menara hitam tidak memenuhi syarat, maka saya akan mengembalikan Anda beberapa harta yang 10 kali lebih berharga daripada buah Yin dan Yang Naga dan Phoenix sebagai kompensasi. Tapi dalam 100.000 tahunku, aku berharap teman-temanku akan aman dan sehat tanpa ada bahaya. Ya, Kong Ming Tao Zun mengangguk langsung, lalu melambaikan tangan dan melemparkan buah. Ini adalah naga dan Phoenix Yin yang kamu inginkan. Jian Wushuang menatap buah di tangannya. Buah naga dan Phoenix Yin dan yang ini terlihat sangat aneh. Buah oval dibagi menjadi 2 warna, satu hitam dan putih. Dan buahnya juga memancarkan aroma yang sangat unik, yang menggiurkan. Apakah ini buah Yin yang naga dan Phoenix? Jian Wushuang menghela nafas, dan segera dengan hati-hati memasukkan buah itu ke dalam cincin Qiankun. Sekarang aku sudah sepakat, aku tidak akan repot. Jian Wushuang melengkungkan tangannya ke arah Kong Mingdao, lalu berbalik dan pergi. Kong Mingdao Zun menatap bagian belakang kepergian Jian Wushuang. Tuan Pulau Lingyin, saya siap untuk pergi. Jian Wushuang datang ke depan Tuan Pulau Lingyin. Master Pulau Lingyin mengangguk, dan kemudian membawa Jian Wushuang ke inti lautan yang berkabut, sebuah pulau yang tidak tersentuh. Pulau ini tidak memiliki keberadaan material, dan beberapa di antaranya hanya lubang cacing ruang yang besar. Namun, wormhole ruang ini benar-benar tertutup. Lubang cacing ruang ini terhubung di luar laut berkabut yang berkabut, dan merupakan satu-satunya cara untuk meninggalkan laut berkabut yang berkabut, dan lubang cacing ini hanya bisa dibuka oleh saya, kata penguasa Pulau Lingyin. Jian Wushuang sedikit mengangguk. Pulau kecil di depan saya adalah di laut berkabut. Selama bertahun-tahun, begitu banyak orang kuat telah melayang di kedalaman laut berkabut. Seseorang pasti telah menemukan pulau ini. Sayangnya, bahkan jika mereka menemukan pulau itu dan menemukannya lubang cacing ruang juga tidak berguna. Lubang cacing ruang ini hanya bisa dibuka oleh pemilik Pulau Lingyin. Yang lain, bahkan jika ia memiliki pencapaian yang mengejutkan dalam formasi, tidak dapat membuka lubang cacing ruang ini. Sebelum pemilik Pulau Lingyin berjalan ke lubang cacing ruang angkasa, ia mengambil lusinan sidik jari unik menuju lubang cacing, dan segera lubang cacing ruang dibuka secara langsung. Lubang cacing ruang ini secara acak akan mengirimmu ke wilayah dekat Xingchen Wuhai, pergi. Lingyin Islander melambaikan tangannya. Jian Wushuang menjawab, tanpa ragu-ragu, dan langsung menuju ke lubang cacing ruang. Setelah melangkah ke lubang cacing ruang, cahaya aneh berkedip, dan sosok Jian Wushuang menghilang ke lubang cacing ruang segera. Lautan bintang dan kabut yang luas meliputi wilayah yang sangat luas. Wilayah ini jauh lebih luas daripada wilayah biasa di dunia kuno. Di wilayah dekat lautan bintang dan kabut, celah luar angkasa tiba-tiba muncul dalam kehampaan yang semula damai, dan kemudian sosok kain darah muncul dari celah itu. Apakah kamu akhirnya keluar?
Setelah Jian Wushuang berdiri teguh, dia segera melihat sekeliling. Di mata, ia berada di hutan lebat-lebat, dan tidak ada kabut abu-abu di udara. Jelas, ia telah meninggalkan jangkauan lautan kabut berbintang tinggal selama lebih dari 200 tahun, sayangnya, itu cukup lama. Jian Wushuang diam-diam dikagumi. Selama lebih dari 200 tahun, mungkin berumur pendek untuk kekekalan lainnya, tetapi sangat panjang untuk Jian Wushuang. Puncak darah. Suara tebal Raja Wang terdengar langsung di hati Jian Wushuang. Raja-raja mengenali Jian Wushuang sebagai tubuh utama, diparasit di dalam tubuh Jian Wushuang, dan terhubung dengan hati dan jiwa Jian Wushuang, keduanya secara alami dapat berkomunikasi secara sadar. Wang, karena kamu sudah mengakui aku sebagai tuan, maka aku mungkin juga memberitahumu bahwa namaku bukan Sue Feng, tapi Jian Wushuang, kata Jian Wushuang. Jian Wushuang, Raja Wang tidak merasa terkejut, dan melanjutkan, kamu adalah seorang pemberontak, dan kamu hanya pada tingkat para dewa, terlalu lemah. Kamu sekarang telah meninggalkan lautan bintang dan kabut. Tugas mendesak adalah segera menemukan tempat yang tenang, mundur, menerobos untuk mencapai keabadian, dan kemudian perlahan menyerap kekuatan esensi Tuan. Dengan cara ini, 100.000 selama bertahun-tahun, kekuatan keseluruhan Anda pasti akan mencapai tingkat yang sama sekali baru. Mundur, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Tidak terburu-buru, aku masih punya beberapa hal untuk ditangani, dan aku akan mundur dengan baik nanti. Jian Wushuang bisa saja memenuhi syarat untuk menerobos dunia kekal untuk waktu yang lama, dan sekarang dia hanya memiliki waktu untuk mundur. Namun, dia sekarang ingin kembali ke China Timur datang dan menyerahkan buah Yin dan Yang Naga dan Phoenix kepada Wang Yuan untuk membuat Xiweidan besar untuk menekan racun tulang jantung es di tubuh dingin seperti es. Adapun terobosan, dia tidak terburu-buru, lagi pula, dia telah menunggu bertahun-tahun di Star Island sebelumnya, dan dia tidak akan peduli tentang kali ini. Saya baru saja dikirim keluar dari Laut Bintang Wu, dan saya tidak tahu di mana sekarang. Tampaknya harus menemukan seseorang untuk meminta petunjuk terlebih dahulu. Jian Wushuang mengerang, dan sosoknya melayang ke depan. Di atas kekosongan, Jian Wushuang berlari ke depan, sambil berkomunikasi dengan Raja Wang dalam kesadaran. Jian Wushuang juga memiliki banyak keraguan tentang klan Wang Yue di mana raja-raja berada, dan tentu saja ingin mengetahuinya. Raja Wang, klan Wang Yue, kemampuan apa yang mereka miliki? Tanya Jian Wushuang. Klan Wang Yue, yang terkuat adalah kemampuan untuk pulih. Raja-raja juga memberi Jian Wushuang penjelasan tanpa syarat. Kemampuan pemulihan Mochizuki cukup untuk peringkat di antara 3 teratas di antara banyak ras di dunia ini, termasuk yang memiliki ras keturunan khusus dan beberapa binatang alien. Kemampuan untuk pulih ini tidak hanya untuk memulihkan cedera yang diderita oleh tubuh fisik, tetapi juga untuk memulihkan trauma yang diderita oleh kesadaran dan bahkan jiwa. Yang paling penting, itu juga dapat sangat mempercepat pemulihan kekuatan spiritual. Dan semakin kuat kekuatan dan semakin tinggi tingkat Mochizuki, semakin kuat kemampuan pemulihan ini. Bisakah mempercepat pemulihan kekuatan spiritual? Jian Wushuang tertegun. Sebelum dia berada di Dewa Kuno, dia hanya tahu bahwa Mochizuki dapat menyembuhkan orang, tetapi dia tidak tahu bahwa Mochizuki juga bisa mempercepat pemulihan kekuatan spiritual. Jian Wushuang mengolah taktik langit dan bumi yang hebat, dan kecepatan pemulihan kekuatan spiritual sudah sangat cepat, jika ditambah dengan kemampuan pemulihan yang mengerikan dari Mochizuki. Akankah dia bertarung melawan orang lain di masa depan? Bukankah dia tidak khawatir menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual? Selain kemampuan pemulihan, keluarga Mochizuki juga memiliki kemampuan tempur, tetapi kemampuan bertarung ini tidak terlalu kuat. Tentu saja, jika Mochizuki dapat terus tumbuh, berubah menjadi bulan purnama, dan mencapai periode puncaknya, ia dapat terbangun dan bersembunyi di beberapa misteri dalam pembuluh darah, dikombinasikan dengan dewa-dewa kuno, akan sangat tirani, kata Raja Wang. 1000 bulan penuh di puncak. Benarkan? Jian Wushuang tersenyum dan bertanya, Raja, kamu seharusnya membangkitkan misteri ini. Sudah terbangun? Raja Wang mengakui, meskipun aku telah membangkitkan misteri ini, tetapi sekarang aku tidak bisa melakukannya sama sekali. Tidak bisa melakukannya, mengapa? Jian Wushuang bertanya-tanya. Jian Wushuang, saya katakan sebelumnya bahwa Wang Yue melekat pada Dewa Kuno. Kemampuan Wang Yue sangat tergantung pada tuannya. Raja-raja mulai memberitahu. Seperti aku memang telah tumbuh hingga bulan purnama dari periode puncak.
Jika tuanku sebelumnya masih dan aku melekat padanya, maka aku bisa keluar dari kekuatan periode puncak. Apakah itu kemampuan pemulihan atau kemampuan tempur, itu sangat mendominasi. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak bisa tidak memikirkan volume besar dan mengesankan dari raja-raja. Meskipun tidak jelas seberapa kuat kemampuan pemulihan raja-raja di puncak, tetapi jika Anda dapat melihat ukuran besar raja tanpa perlawanan, Jian Wushuang dapat membayangkan betapa buruknya raja-raja di puncak. Namun, ketika aku menganggapmu yang utama dan memilih untuk melekat padamu, karena hubunganmu, kemampuanku juga akan sangat melemah. Lagi pula, kau hanya dewa kuno dengan 1 bintang, kata Raja Wang dengan sungguh-sungguh. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi terkejut. Dewa kuno bintang 1 adalah tingkat terendah dewa kuno, dan memang itu adalah makhluk terlemah di antara para dewa kuno. Dan karena hubungannya, kemampuan raja-raja juga sangat lemah. Seorang bintang kuno belaka, makhluk paling kuno di antara para dewa kuno. Aku melekat padamu, dan kemampuanku secara alami melemah ke bawah. Mari kita bicara tentang ketahanan, mari kita bicara tentang kemampuan tempur. Saat ini, aku hampir tidak bisa bersaing dengan penghormatan manusia Tao yang paling lemah. Jika aku menemukan yang sedikit lebih kuat, aku tidak bisa mengalahkannya. Ini karena saya telah mengalami begitu banyak badai dengan Tuan Lama dan membangkitkan hubungan antara rahasia pembunuhan. Jika tidak, bahkan jika beberapa tingkat keberadaan teratas di alam abadi ada, saya mungkin bukan lawannya. Raja Wang mengatakan ini, nada suaranya jelas masih sedikit mengeluh. Begitukah? Jian Wushuang tersenyum pahit. Raja horor di puncak, betapa mengerikannya. Volume yang sangat besar saja sudah cukup untuk menakuti banyak pengikut Tao di dunia kuno. Sebelum Jian Wushuang tahu bahwa raja para raja mengenalinya sebagai tuan, dia sedikit banyak terkejut. Lagi pula, kekuatan raja ada di sana, jika dia menghadapi krisis, dia bisa membiarkan raja para raja menembak. Tetapi sekarang, dia belajar bahwa kekuatan raja-raja dipengaruhi olehnya, dan dia hanya bisa membandingkan dengan penghormatan Tao yang paling lemah terhadap manusia, dan hatinya pasti kecewa. Itu tidak buruk, setidaknya itu juga penolong kekuatan Daozun, dan kemampuan pemulihan raja juga sangat membantu saya. Jian Wushuang tersenyum diam-diam. Baik King, esensi dari tuanmu yang sebelumnya ada di tubuhku, bagaimana aku bisa menyerapnya? Tanya Jian Wushuang. Ini sangat sederhana, dibutuhkan banyak waktu untuk perlahan menyerap kekuatan mengubah esensi darah. Jawab raja, hanya dengan cara ini, tidak bisakah itu mempercepat? Misalnya, saya dapat menyerap semuanya sekaligus. Tanya Jian Wushuang. Hehe, jika kamu berpikir umurmu panjang, kamu bisa memilih untuk melakukannya. Wang Wangqi tersenyum, pedang yang tak tertandingi, jangan lupa, kamu hanyalah dewa kuno bintang 1. Apakah hanya tingkat dewa kuno bintang 2, dan seberapa mengerikankah energi yang terkandung dalam esensi yang diwariskan dan darah yang ditinggalkan oleh Tuan? Apakah kamu ingin menyerapnya dalam satu nafas? Saya katakan, jika Anda melakukan ini, jangan katakan apakah Anda dapat selamat dari serangan energi ini. Itu hanya energi yang sangat besar, dan itu tidak akan diserap oleh Anda. Akan disia-siakan langsung oleh Anda, yang setara dengan merusak esensi pekerja keras tuan rumah ini. Jika kamu berani melakukan ini, aku tidak akan bisa mengampuni kamu terlebih dahulu. Jian Wushuang tersenyum bodoh. Dia hanya ingin tahu untuk bertanya, tetapi dia tidak berharap itu akan terjadi. Esensi yang diwariskan dan darah yang ditinggalkan oleh Tuan, jika Anda bersedia menghabiskan waktu lama untuk terus menyerap, dengan bakat Anda, saya dapat menjamin bahwa dalam 1.000.000 tahun, Anda pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik teratas, mungkin tidak setinggi Tuhan sebelum hidupnya. Level, tapi itu lebih dari cukup untuk menjadi hegemon. Saat menelan kekuatan menyerap setetes darah dalam sekali jalan, itulah yang dilakukan orang bodoh. Tentu saja, ada situasi yang bisa ditelan secara paksa sekaligus, tiba-tiba kata Suang. Apa yang terjadi? Tanya Jian Wushuang segera. Kamu harus meninggalkan segalanya untuk memenangkan vitalitas dari situasi yang mematikan. Raja berkata dengan suara yang kuat. Ketika mendengar ini, Jian Wushuang terkejut secara fisik dan mental. Saat itu, suara keras tiba-tiba berlalu dari kekosongan di depan. Seseorang, Jian Wushuang mengerutkan kening, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kemudian, dia langsung menuju ke depan ke sumber suara, bergegas melewati. Dalam kekosongan besar,
sejumlah besar tim perlahan-lahan bergerak maju. Tim ini sebagian besar terdiri dari beberapa orang yang mengenakan armor pertempuran yang sangat merah, dan ada ratusan orang yang berkerumun padat. Ada puluhan pria dan wanita muda yang berkumpul di tengah-tengah ratusan prajurit yang terluka darah. Cepatlah, haha, cepatlah untukku, tampar, tampar, cambuk itu lurus. Pria berkepala pelontos itu, yang mengenakan baju perang berwarna darah, menunjukkan wajah malu mereka dan mengepalkan tangan mereka seperti ular beludak. Ayah, wail, tangisan dan gumaman samar menyebar dari para pria dan wanita muda. Di antara kerumunan, seorang remaja dengan wajah kotor yang dibalut kulit lusuh memegangi seorang gadis dengan erat. Remaja ini belum terlalu tua, tetapi nafas di tubuhnya sudah mencapai tingkat Tuhan. Di dunia kuno, ada lingkungan kultivasi yang sangat baik, dan para jenius tidak terhitung jumlahnya, dan bocah ini adalah salah satunya. Xiao Ying, bocah itu memeluk gadis itu, tetapi matanya sangat cerah pada wajahnya yang kotor. Dia memiliki kerinduan dan kerinduan seumur hidup. Dia berteriak pelan, kakak akan membiarkanmu selamat, dia akan melakukannya. Gadis itu sedikit bergetar, saudaraku, maukah kita mati? Gadis itu berbisik, mereka adalah jubah darah. Saya mendengar bahwa siapapun yang tertangkap oleh jubah darah tidak mungkin selamat dari salah satu dari 10. Kulit remaja itu juga putih. Agama pakaian darah adalah kekuatan yang terkenal di wilayah ini. Hanya ada satu cara untuk melatih murid dalam pengajaran pakaian darah, dan itu adalah dengan secara langsung mencari orang-orang muda yang memiliki potensi di wilayah itu, kemudian membunuh semua kerabat lainnya dan memaksa mereka masuk ke dalam pengajaran. Setelah itu, orang-orang muda ini akan menjalani baptisan berdarah yang diajarkan oleh jubah darah. Mengatakan itu adalah baptisan berdarah, itu sebenarnya adalah pertandingan yang gagal. Di antara 10 orang muda, 9 dihilangkan, dan hanya yang terbaik yang dipilih untuk menjadi murid dari pakaian darah. Cara-cara ini sangat kejam dan kejam. Namun, meskipun metodenya kejam, kekuatan para murid yang dibudidayakan memang baik. Jubah darah juga tumbuh dalam metode pemilihan murid yang kejam ini. Sekarang di wilayah ini, itu juga cukup untuk peringkat di 5 besar. Pemimpin mereka adalah orang kuat yang berdiri di puncak alam kekal. Saya mendengar bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan 2 orang Tao di wilayah ini. Karena itu, bahkan setelah bertahun-tahun pengajaran pakaian darah terkenal, tidak ada yang maju untuk berurusan dengan mereka. Xiao Ying, yakinlah, saudaraku akan melindungimu. Gadis itu memeluk gadis itu dengan erat, dan air mata keluar dari matanya. Tapi saat itu, sosok tiba-tiba muncul di garis depan kerumunan, sehingga anggota sekte berpakaian darah mengenakan baju perang berwarna darah segera berhenti. Siapa yang berani menghalangi caraku mengajar dalam darah? Kepala pria botak yang memegang cambuk itu menengadah dan mengeluarkan suara dingin di mulutnya. Ajaran jubah darah selalu merajalela dan mendominasi di wilayah ini, mereka, para pembuat darah, keluar secara alami. Mengajar dengan darah. Jian Wushuang aneh ketika dia mendengar nama itu, tetapi dia melihat ekspresi anak muda satu persatu. Tampaknya melakukan bisnis yang tidak bermoral, tetapi orang-orang ini baru saja kurang ajar, dan bahkan secara langsung mengekspos pasukan mereka sendiri. Tampaknya jubah darah harus cukup sombong, Jian Wushuang mengerang. Sebuah kalimat, tapi kemudian mendongak. Temukan cara untukmu, aku harap kamu bisa menjawab dengan jujur. Suara Jian Wushuang sedikit dingin. Minta petunjuk. Pria botak itu langsung tersenyum. Di wilayah ini, orang yang berani meminta bantuanku dalam jubah darah adalah yang pertama. Kau punya nyali, sepertinya kau masih muda, tetapi karena sudah mencapai tingkat keabadian, aku ingin datang juga jenius, karena itu yang terjadi, mereka akan dibawa kembali bersama. Saudara, ayo, pria botak memerintahkan bahwa sebagian besar anggota sekte darah pakaian segera di sebelahnya menunjukkan kegembiraan, dan saat berikutnya, sesosok datang langsung ke arah pedang yang tak tertandingi. Ada kilatan dingin mang di mata pedang, dan bayangan pedang yang tak terlihat muncul di depannya keluar dari udara tipis. Setiap pedang ini sangat kecil, tetapi memiliki kekuatan yang baik. Dengan pemikiran pedang Wushuang bergerak, bayangan pedang ini meledak dan melesat ke depan. Secepat kilat, pedang saat ini tak tertandingi, dan kekuatan tempur telah mencapai tingkat ke-7 dalam legenda. Bahkan jika Anda bertemu Dao Zun yang otentik, Anda dapat saling bertarung.
Anda harus berurusan dengan orang-orang ini yang hanya di level dewa atau keabadian biasa. Itu terlalu mudah. Saya melihat bayangan pedang ini dengan cepat melewati kekosongan, dan melewati orang-orang ini satu persatu tanpa memberi mereka waktu untuk berjuang dan bereaksi. Hanya dalam waktu singkat, hampir 100 murid dalam pengajaran berpakaian darah di tim ini, dengan pengecualian pria botak yang dipimpin oleh mereka, semua yang lain telah terbunuh dan para pria dan wanita muda berkumpul dalam tim tapi itu masih utuh. Ini, pria botak itu takut pada saat ini. Bahkan jika dia bodoh, dia tahu pada saat ini bahwa dia telah bertemu dengan pria yang sangat kuat, dan dia masih semacam kekuatan ekstrim yang dapat membunuhnya berkali-kali. Tuan, jika Anda memiliki pertanyaan, saya harus tahu segalanya. Pria botak itu segera berlutut, menatap Jian Wushuang dengan ketakutan. Aku bertanya padamu, wilayah apa ini? Tanya Jian Wushuang. Ini adalah wilayah ular ba, pria botak itu menjawab. Jian Wushuang segera mengambil peta bintang dan berlatih dengan hati-hati. Ba ular domain, di sini. Jian Wushuang memandang salah satu dari mereka. Wilayah ular ba memang dekat laut berkabut yang berkabut, tetapi jauh dari Tutang Timur. Aku mulai dari domain ular ba. Jika aku hanya mengandalkan kakiku sendiri, tidak mungkin untuk mencapai Dongtu datang selama ratusan tahun. Sepertinya aku hanya bisa pergi ke kuil kosong dan menggunakan ruang lubang cacing. Pedang Wushuang bergumam, dan kemudian terus bertanya, apakah kamu tahu cabang kuil Nether di dekat wilayah ular ba ini? Void Temple apa? Pria botak itu tampak bingung. Apakah kamu tidak tahu? Jian Wushuang mengerutkan kening, tetapi segera tahu. Pria botak ini tidak lebih dari keabadian 4 langkah, dan dia seharusnya tidak pernah meninggalkan ladang ular ini untuk pergi keluar dan berkeliaran di dunia. Aku tidak tahu bahwa kuil Nether itu normal. Tuan, saya benar-benar tidak tahu apa itu Nether Temple, tetapi guru saya sangat berpengetahuan. Bahkan 2 orang dewasa Dao Zun di Basnake Realm memiliki persahabatan, dia harus tahu. Pria botak itu bahkan berkata, tutormu. Jian Wushuang mengangkat alisnya, dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Kamu, ikut aku. Jian Wushuang menatap pria botak berlutut di depan dirinya, lalu melirik pria dan wanita muda di belakangnya, dan berkata, adapun Anda, dimanapun Anda berasal, kembali. Hati-hati di masa depan, tapi jangan tertangkap lagi. Kata-kata jatuh, dan Jian Wushuang meraih pria botak di satu tangan dan pergi langsung, hanya menyisakan pria dan wanita muda dan mayat masih berdiri di sana. Mati, saudaraku, setan-setan dalam jubah darah ini semuanya mati, kata gadis yang dipegang kakaknya. Ya, mereka semua mati. Pemuda kerdil yang terbungkus kulit binatang itu melepaskan cahayanya, orang itu tadi, orang yang membunuh iblis-iblis ini. Ketika kamu mengangkat tangan, kamu akan membunuh semua iblis jubah darah. Itu adalah top sebenarnya. Memandangnya, tampaknya kamu harus menemukan masalah dari pemimpin jubah darah. Guru berpakaian darah, iblis itu. Gadis kecil itu membelalakkan matanya. Kuharap orang dewasa itu benar-benar bisa membunuh kepala iblis itu. Segera, pria dan wanita muda ini diselamatkan oleh Jian Wushuang tersebar. Mereka berpikir bahwa mereka telah jatuh ke tangan guru Bloodcoat, dan tidak ada jalan keluar, tetapi mereka beruntung, dan kebetulan bertemu Jian Wushuang. Jian Wushuang menggenggam pria botak, yang diajar oleh Sui, dan sesuai dengan instruksi pria botak itu, berjalan menuju sarang tua Sui. Dalam perjalanan, Jian Wushuang juga bertanya tentang beberapa informasi dasar dari tutor kain darah dan mempelajari kekuatan tutor kain darah. Bagian atas dari dunia abadi 6 langkah. Jian Wushuang tersenyum sedikit, tetapi dia tidak peduli. Baginya sekarang, selama pihak lain bukan tahu, tidak cukup baginya untuk memperhatikan. Tuan, ini di sini, kata pria botak itu dengan ngeri. Jian Wushuang menghentikan langkahnya, dan segera melihat ngarai besar di depan. Di dalam ngarai itu, beberapa loteng kuil ada, dan seluruh ngarai berada dalam matriks yang diisi dengan cahaya. Itu adalah sarang lama sebuah pesta. Ini adalah sarang lama agama kain darah, serta sekte besar, tetapi sayangnya, sekte besar ini juga bisa menghentikan keabadian yang biasa itu. Jian Wushuang tersenyum sedikit, dan kemudian melirik tajam ke matanya. Sebuah pedang mang tajam melewati leher pria botak itu dan membunuh pria botak itu.
Pria botak ini masih memiliki sedikit keberuntungan di dalam hatinya sebelumnya, berpikir bahwa ia akan membiarkannya pergi selama perintah Jian Wushuang, tetapi sayangnya, ketika Jian Wushuang tahu gaya pengajaran pakaian darah di hari kerja, dan melihat pria botak ini langsung memperlakukan mereka dalam adegan pria dan wanita muda, Jian Wushuang tidak punya niat untuk membuatnya tetap hidup. Setelah membunuh si botak, pedang itu tidak memiliki bentuk tubuh, dan itu sudah terbawa dalam jubah darah. Baru saja muncul di kekosongan di atas ngarai, Jian Wushuang menyentuh jubah darah untuk mengajarkan formasi penjaga, tetapi dengan prajurit pedang hanya melambaikan tangannya, pedang keluar, dan mudah untuk menggambar pada formasi penjaga. Dengan menghela nafas, postur Jian Wu segera bergegas ke dalamnya. Jubah darah mengajarkan sarang tertua di tengah, di aula yang menjulang. Setelah 3 bulan, pembaptisan berdarah berikutnya akan terjadi. Apakah semua hal yang diperlukan sudah siap? Bagaimana dengan yang kecil? Pemimpin jubah darah, mengenakan jubah berdarah, memiliki alis pria muda dengan tanda pedang merah tua itu dicetak dengan dingin. Di bawahnya, ada banyak anggota tingkat tinggi dari pendidikan pakaian darah, dan beberapa penatua ada. Saat itu, pemimpin jubah darah dan pemimpin tingkat tinggi jubah darah semuanya bergerak, mereka semua jelas merasa bahwa lubang leluhur dihancurkan. Seseorang masuk, seorang penatua berdiri, tetapi tidak menunggu mereka untuk menanggapi. Sebuah sosok telah muncul di kuil ini seperti hantu. Pemimpin gereja pakaian darah, serta semua orang di kuil, melirik orang-orang yang akan datang. Kamu, apakah pemimpin agama Blood Clothing? Jian Wushuang terkekeh dan menatap pemimpin agama Blood Clothing. Siapa kamu? Pemimpin fakultas pakaian darah menjadi suram. Dia bisa mendeteksi pedang yang tak tertandingi di depannya, yang luar biasa. Dan itu bisa dengan mudah merobek jubah darah, dan bahkan jika itu bukan Taoisme, itu haruslah eksistensi teratas dalam keadaan abadi. Keberadaan seperti itu, jubah darah dengan mudah tidak mau terpancing. Ya, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku di sini, aku hanya ingin bertanya sesuatu. Ngomong-ngomong, aku akan membersihkannya di sini, kata Jian Wushuang, tetapi sosoknya sudah mengambang di saat berikutnya. Tidak, cari kematian, bunuh dia. Pakaian darah di istana mengajarkan semua orang untuk melihat tembakan Jian Wushuang, dan segera mereka marah dan langsung ditembak. Namun, kelompok alam abadi San dan Ping, sebelum pedang tidak memiliki sisi ganda, tidak peduli berapa banyak, mereka hanya harus dibunuh. Dalam beberapa saat, istana merah ini benar-benar sunyi. Jian Wushuang melambaikan tangannya, dan memotong kepala pemimpin jubah darah. Subkuil-kuil neter tidak jauh dari gereja pakaian darah. Jian Wushuang tersenyum. Dia sudah mempelajari jawabannya dari pemimpin gereja pakaian darah, jadi dia pergi. Ketika dia pergi, dia bahkan tidak berusaha untuk menembak langsung, membelah sarang tua dari pengajaran pakaian darah menjadi 2. Jian Wushuang, jubah darah ini tidak mengajarkanmu dendam, dan instruktur jubah darah dengan jujur menjawab pertanyaanmu, mengapa kamu membunuhnya atau bahkan menghancurkan jubah darah. Kamu tahu, apakah pemimpin pakaian darah ini, hubungan dengan 2 hal Tao di wilayah ini baik. Suara raja terdengar di jantung Jian Wushuang. Sui mengajarkan reputasi di wilayah ini. Cara mereka melakukan hal-hal juga sangat kejam dan kejam. Pintu sektarian seperti itu dihancurkan ketika dihancurkan, bagaimanapun, itu adalah tangan. Jian Wushuang Dao, sepertinya kamu memiliki rasa keadilan, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa di dunia ini, jika kamu ingin hidup lebih lama, beberapa masalah yang tidak perlu, selama itu tidak ada hubungannya dengan dirimu sendiri, dapatkah kamu memprovokasi atau tidak? Itu bagus. Raja Wang meredup. Tuanku sebelumnya, Luo Zhen, baru saja jatuh karena dia harus menyebabkan beberapa masalah yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Oh, Suat Wushuang melihat, tetapi segera mengangguk sambil tersenyum, tenang, jika aku bahkan tidak memiliki martabat seperti itu, bagaimana aku bisa selangkah demi selangkah dari dunia kuno ke hari ini? Itu bagus. Raja Tulang menjawab tanpa mengatakan lebih banyak. Segera setelah meninggalkan pedang Sui, Jian Wushuang menuju ke kuil neter-neter. Ketika dia sampai di sana, dia mengambil token master tuannya Sui Lingtian secara langsung, dan membuka wormhole ruang yang langsung mengarah ke Tutang Timur. Dengan bantuan lubang cacing ruang angkasa, Jian Wushuang segera kembali ke wilayah dinasti Tang Timur. Tutang Timur, kota kekaisaran. Sebagai ibu kota Tiongkok Timur dan dinasti Tang besar,
kota kekaisaran ini sangat besar, dan orang-orang di dalamnya sangat ramai. Akhirnya kembali, Jian Wushuang berdiri di tengah jalan, menghirup udara, tetapi suasana hatinya sangat rumit. Lebih dari 200 tahun yang lalu, dia dan 4 penjaga elang darah 3 cakar 9 dosa, Linglong, dan Suijin menerima misi tingkat neraka, dan pergi ke lautan bintang dan kabut yang mengetahui 9 kehidupan, dan ternyata dia adalah satu-satunya setelah 200 tahun sendirian. Enron berjalan keluar dari lautan bintang dan kabut. Selama lebih dari 200 tahun, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Bingxin Bone Poison di dalam tubuh seperti embun beku. Jian Wushuang memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Tetapi pada saat ini, ekspresi Jian Wushuang tiba-tiba bergerak, dan dia telah menemukan bahwa atmosfer di dalam kota kekaisaran adalah sesuatu yang luar biasa. Saya melihat tim sersan naga mengenakan baju perang emas di mana-mana di jalan-jalan Huangcheng. Pada saat yang sama, Jian Wushuang juga memperhatikan banyak napas tersembunyi dan sombong yang tersembunyi dalam gelap. Peringatan itu sangat ketat. Jian Wushuang sedikit mengerutkan kening. Dia juga mengunjungi kota kekaisaran ini lebih dari 200 tahun yang lalu. Ketika itu, meskipun kota kekaisaran juga dijaga ketat, itu jauh lebih sedikit daripada sekarang. Dan Jian Wushuang juga menemukan bahwa jumlah orang kuat di kota kekaisaran ini jauh lebih banyak dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Jian Wushuang bertanya-tanya, tetapi segera datang dengan panggilan. Utusan ini berasal dari Wang Yuan. Bos Wang Yuan, aku kembali. Isi pesan Jian Wushuang sangat sederhana, dan hanya sesaat kemudian, ada jawaban. Haha, putra ketiga saya. Anda akhirnya kembali. Selama lebih dari 200 tahun, saya khawatir tentang kematian, dan saya jauh lebih kurus. Wang Yuan terlihat sangat bahagia. Hancurkan saja, kupikir kamu semakin gemuk. Jian Wushuang mengatakan beberapa patah kata kepada Wang Yuanhan, tetapi segera bertanya, Bos Wang Yuan, apa yang terjadi dengan kota kekaisaran selama waktu ini? Kamu tahu apa? Wang Yuan tersenyum dengan acuh tak acuh, faktanya, itu bukan apa-apa. Hanya 3 tahun kemudian, akan ada konferensi perekrutan. Merekrut majelis umum. Jian Wushuang tertegun, berbisik tanpa sadar, yang merekrut jenderal. Siapa yang harus saya rekrut? Tentu saja, itu adalah es dingin untuk Putri Dongtu datang. Siapa lagi yang akan menarik begitu banyak orang kuat untuk datang? Kata Wang Yuan. Mendengar itu, pedang itu tenggelam tanpa warna dua sisi. Pertemuan rekrutmen, rapat perekrutan yang sangat dingin. Dia kehabisan usahanya dan hampir saja mengambil risiko mati, dan pergi ke Xingchen Wuhai untuk menemukan buah yin yang naga dan phoenix yang dapat menekan toksisitas bagi cuaca dingin. Setelah 9 kematian, dia membawa kembali buah yin dan yang naga dan phoenix. Mungkinkah sedingin es? Dingin seperti es. Mata Jian Wu sedikit menyipit, tetapi dia mengulurkan saat berikutnya. Tidak, dengan temperamen beku, bahkan jika tidak ada racun tulang jantung es di tubuhnya, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk konferensi terlebih lagi, dia beracun, dia tidak bisa hidup lama. Dalam hal itu, konferensi perekrutan pasti difasilitasi oleh Kaisar Leng. Memikirkan hal ini, pedang itu hanya bisa memegang telapak kedua tangannya, dan kemudian berkata, Bos Wang Yuan, aku akan menemukanmu sekarang. Oke, jawab Wang Yuan. Segera, Jian Wushuang langsung pergi ke kediaman tempat Wang Yuan tinggal. Wang Yuan, sekarang kepala alkemis keluarga dinasti Tang Timur dinasti Tang, tinggal di sebuah rumah besar di kota kekaisaran ini. Ruang rahasia redup yang dikelilingi oleh pengekangan berat untuk mencegah siapapun masuk atau didengar. Di ruang belakang, hanya Jian Wushuang yang duduk bersama Wang Yuan. Haha, anak ketiga saya tahu bahwa bintang-bintang dan lautan berkabut tidak akan mengganggu Anda. Wang Yuan memandang Jian Wushuang dengan sedikit kejutan. Kali ini setelah Jian Wushuang memasuki lautan bintang dan kabut, dia benar-benar khawatir. Sampai sekarang, melihat Jian Wushuang muncul di depannya, hatinya benar-benar dilepaskan. Bos Wang Yuan, ceritakan tentang acara perekrutan. Jian Wushuang tidak punya lelucon. Situasinya sedingin es, kita semua tahu bahwa jika saya gagal mendapatkan buah yin dan yang naga dan phoenix pada waktunya dan membiarkan Anda memperbaiki Ziwei dan besar, dia tidak akan hidup selama 300 tahun, dan sekarang telah berlalu 200 tahun dengan kata lain, dia hanya bisa hidup 100 tahun lagi saat ini. Saat ini, trik apa yang bisa saya gunakan untuk konferensi? Jian Wushuang bertanya-tanya, semua orang akan mati.
Pada saat ini, Leng Di masih memiliki suasana hati untuk mengadakan rapat umum untuk dingin dan dingin. Pertemuan perekrutan. Hehe gelombang-gelombang, Wang Yuanzhang tersenyum, bos, rapat perekrutan ini, sebenarnya, jelas, pada dasarnya adalah pernikahan antara Dongtu Datang dan orang-orang Xia. Pernikahan, Dongtu Datang dan orang-orang Xia. Pada awal di Pulau Bauhinia, Jian Wushuang pernah mendengar bahwa Lin Waner mengatakan bahwa cucu dari suku Xia telah lama diakui oleh dunia luar sebagai nenek dari Tanah Timur. Namun, itulah yang dipikirkan orang lain, toh itu tidak benar-benar terjadi. Tapi sekarang pernikahan ini, apakah sedingin es? Jian Wushuang bertanya dengan suara yang dalam pertanyaan ini sangat penting. Jika dingin dan dingin untuk setuju, itu adalah kemauannya, tidak ada yang bisa menghentikan pernikahan ini, dan Jian Wushuang secara alami tidak memiliki kualifikasi ini. Tetapi tanpa persetujuan, itu berbeda. Setuju, Wang Yuan tersenyum sedikit, jika dingin dan dingin untuk menyetujui, maka konferensi rekrutmen tidak akan diadakan 3 tahun kemudian, tetapi konferensi pernikahan akan diadakan secara langsung. Tetapi aneh mengatakan bahwa menurut informasi yang saya terima di istana, ketika Kaisar Leng pertama kali mengusulkan pertemuan pernikahan ke Leng Rusuang menolaknya secara langsung, tetapi ketika Kaisar Leng mengusulkan pertemuan perekrutan, Leng Rusuang menolak tidak ada keberatan. Bos, Anda harus tahu bahwa cucu klan Xia selalu disebut jenius pertama dan keabadian pertama di dunia abadi, memang pria yang bangga di surga. Wang Yuan berkata sambil tersenyum. Di mata semua orang, hanya dia yang bisa bersikap dingin, dan siapa yang bisa bersaing dengannya dalam kompetisi itu. Jadi, hampir semua orang berpikir bahwa tidak ada perbedaan antara konferensi merekrut dan konferensi pernikahan. Lagi pula, hasil akhirnya adalah menikah dengan suku Xia. Tentu saja, hasil ini adalah bahwa orang-orang itu tidak tahu bahwa kamu adalah anak ketiga. Jika anak ketiga kamu juga berpartisipasi dalam konferensi perekrutan, hasilnya mungkin tidak perlu. Berbicara tentang ini, Wang Yuan berhenti dan menatap Jian Wushuang. Saat ini, pedang itu tak tertandingi dan anehnya terlihat aneh. Dia mendengar apa yang dikatakan Wang Yuan. Menolak pernikahan, tetapi tidak menolak merekrut majelis umum. Kenapa tidak menolak? Dia berharap seseorang akan dapat mengalahkan cucu Xia di konferensi perekrutan, dan kemudian menikahinya. Dan siapa yang dia harapkan? Apakah itu aku? Apakah ini aku? Jian Wushuang bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Kurung tutup. Sayangnya, tidak ada jawaban. Anak ketiga, maukah kamu menghadiri konferensi rekrutmen 3 tahun kemudian? Zhou Jianwu yang tertarik dengan Wang memandang. Mata Jianwu menyipit, dan dia mengerang sebentar, lalu segera fokus, ya. Haha gelombang, ketika Wang Jianzhou mengangguk, Wang Yuan langsung tersenyum. Bos, sepertinya aku tidak salah. Kamu sangat dingin dan beku, itu sangat menarik. Kalau tidak mungkin risiko hampir tidak ada kematian. Pergi ke Xingchen Wuhai untuk menemukan buah yin dan yang naga dan phoenix. Katakan, kapan kamu menyukainya? Mata Wang Yuan menoleh, menantikan jawaban Jian Wushuang. Mendengar ini, Jian Wushuang tersenyum pahit, tetapi matanya menjadi sedikit bingung. Dingin seperti es. Sedini di dunia abadi, ketika Jian Wushuang melihat Leng Rusuang untuk pertama kalinya, kesombongan Leng Rusuang dari tulangnya membuatnya sedikit berdenyut. Berdenyut, seperti jaring laba-laba, perlahan menyebar di dalam dirinya. Kemudian pada bulan di mana dia tinggal di kediaman alami, Feng Rusuang memainkan piano setiap hari, dan dia berlatih ilmu pedang dalam suara piano. Bulan itu bisa dibilang adalah bulan yang paling mudah bagi Jian Wushuang, meskipun sudah lama kemudian, Jian Wushuang tidak melihat dingin lagi, tetapi yang terakhir masih ada di pikirannya, meninggalkan sangat kenangan mendalam yang tidak pernah bisa dihapus. Jika Anda benar-benar ingin bertanya kepadanya apakah dia merasa sedingin es. Ya, Jian Wushuang sudah mengumumkan jawabannya. Dia merasa sedingin es. Dalam kehidupannya, sejak awal kultivasi, ia telah datang selangkah demi selangkah hingga hari ini. Ada banyak wanita di jalan. Ada semua jenis wanita dengan segala macam kepribadian. Hanya ada satu, dan itu sedingin es. Perasaan ini tidak salah. Sedini di dunia abadi, sedini kediaman alami, hati Jian Wushuang sudah sedingin es. Setelah bertahun-tahun, status dingin. Sebagai frost dalam hati Jian Wushuang tidak hanya melemah, tetapi juga semakin dalam.
Ketika melihat dingin seperti es yang disiksa oleh racun tulang bingsin, hati Jian Wushuang juga merasakan sakit di hatinya. Ketika diketahui bahwa buah naga dan Phoenix Yin yang bisa menekan keracunan es seperti dingin di tubuh, Jian Wushuang juga menerobos ke lautan bintang dan kabut tanpa ragu-ragu. Mungkin dia tidak bisa melakukannya seperti 9 dosa tanpa meminta sedikit pun kembali, tanpa jejak keegoisan, cinta murni. Tapi ada imbalannya, ini adalah emosi yang sebenarnya. Setelah mengenali posisi Leng Rushuang di dalam hatinya, Jian Wushuang menarik napas dalam-dalam, dan bahkan memandang Wang Yuan dan bertanya, "Bos Wang Yuan, jika saya pergi ke istana sekarang, dapatkah saya melihat Leng Ru?" "Frost, aku tidak bisa melihatnya." Wang Yuan menggelengkan kepalanya. Sejak Kaisar Leng mengumumkan bahwa dia telah mengadakan konferensi perekrutan, Kaisar Leng secara pribadi memerintahkan untuk memblokir semua komunikasi antara Leng Rushuang dan dunia luar. Siapapun yang ingin melihatnya harus melalui dia Leng Di menyetujui secara langsung. Jadi, Jian Wushuang sedikit mengernyit. Sebenarnya, aku benar-benar mengagumi Tuan Leng Di, mengagumi kekejamannya. Wang Yuan mengagumi, dia tahu lebih baik daripada orang lain tentang kedinginan, dan pada saat ini, dia tidak memikirkan cara untuk menjaga hidupnya sedingin es. Ia menggunakan sedikit terakhir dari nilai dingin sebagai es untuk menikahi orang-orang Xia untuk mencapai tujuannya. Sangat tidak beruntung memiliki ibu yang sedingin es seperti es. Cip, mata Jian Wu memancarkan cahaya dingin. Dia memiliki pengetahuan yang baik, dan dari kata-kata Wang Yuan, dia secara alami dapat mengaitkan banyak hal. Sepertinya, setelah 3 tahun, aku benar-benar harus pergi dan bertemu dengan suku Xia dan Tuan Leng Di. Jian Wushuang berkata dengan dingin, lalu mengeluarkan buah yin dan yang naga dan phoenix dan memberikannya kepada Wang Yuan. "Bos Wang Yuan, ini adalah buah yin dan yang naga dan phoenix yang saya bawa kembali dari lautan bintang yang berkabut. Adapun Ziwei dan yang besar, saya mohon. Yin dan yang naga dan buah phoenix. Apakah kamu benar-benar mendapatkannya?" Wang Yuan terlihat sangat bahagia dan segera fokus. "Yakinlah, dengan yin yang naga dan buah phoenix ini, aku tidak dapat menjamin bahwa pada bulan Maret, aku dapat memberikan Ziwei dan besar kepada disempurnakan. Hanya 3 tahun kemudian Anda akan pergi ke konferensi perekrutan. Anda juga harus menyiapkan beberapa hadiah. Ziwei dan sangat langka dan aneh, dan hanya memiliki efek yang luar biasa pada dingin, digunakan untuk membuat salah satu hadiah, tentu saja. Sebuah hadiah." Jian Wushuang tersenyum bodoh. "Ya, saya punya beberapa hal lagi di sini, Anda tahu." Jian Wushuang membalik tangannya lagi dan mengeluarkan 5 biji bodi yang diberikan kepadanya oleh pemilik Pulau Lingyin. Ini adalah... Wang Yuan menatap bodi Zi di tangan Jian, matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang bagus. Bodi Zi berubah menjadi bodi Zi. "Sepertinya kamu tahu." Jian Wushuang tidak bisa menahan senyum ketika Wang Yuan mengatakan nama bodi Zi. "Tentu saja aku tahu bodi Zi ini, tetapi siapapun yang telah mencapai prestasi tertentu dalam alkimia tahu tentang bodi Zi ini." Suara Wang Yuan menjadi jelas gelisah. Bodi Zi ini adalah bahan yang paling penting untuk menyempurnakan eliksir bodi dan yang legendaris. Banyak alkemis top ingin mendapatkan bodi Zi untuk menyempurnakan yang legendaris. Eliksir sayangnya, benih bodi telah lama menghilang di dunia kuno. Satu ditemukan terakhir kali, atau 5 juta tahun yang lalu. "Bos, bagaimana kamu mendapatkan bodi ini? Dan, kamu mendapat 5 sekaligus. Jangan tanya asal mula bodi Zi ini, katakan saja kepadaku, dengan bodi ini, bisakah kamu sempurnakan bodi dan itu?" Tanya Jian Wushuang. "Menyempurnakan bodi dan..." Wang Yuan tersenyum pahit. "Bos, saya selalu bersama guru sebelumnya. Tingkat alkimia memang meningkat secara signifikan, dan saya hampir tidak bisa menduduki kursi ketua alkemis di Dongtu datang. Tetapi untuk membuat bodi dan, itu adalah ramuan legendaris yang dapat membuat alam abadi memiliki kepastian 90% untuk menerobos untuk mencapai Daosun. Ramuan ini tidak pernah dapat disempurnakan oleh lebih dari 3 orang di seluruh dunia, dan kemampuan ini belum tersedia. Tapi jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa, tuanku bisa. Saya akan segera mengirim pesan kepada guru untuk membiarkan guru memperbaikinya sendiri. Kesempatan untuk memperbaiki bodi dam tidak tersedia. Guru dia pasti tidak akan menolak. Dengan tembakannya, 5 biji bodi ini, katanya lebih sedikit. Anda dapat membuat 4 bodi dan tuanmu." Jian Wushuang mengangkat alisnya. "Lalu kamu berterima kasih pada guru untukku,
dan jika tuanmu masih membutuhkan sesuatu yang aneh, kamu dapat memberitahuku bahwa aku akan mengumpulkannya sesegera mungkin, tetapi pastikan untuk bertanya kepadanya. Dalam 3 tahun, itu harus disempurnakan. Itu akan disempurnakan dalam waktu 3 tahun. Anak ketiga, apakah Anda ingin? Wang Yuan memandang Jian Wushuang. Tidakkah kamu mengatakan bahwa kamu akan menghadiri konferensi perekrutan? Kamu akan menyiapkan hadiah. Ziweidan besar mungkin tidak cukup, tetapi jika kamu dapat menambahkan 4 bodidan, itu akan setara dengan membuat Dongtu datang hidup. Datang ke sini, hadiah ini tidak boleh dianggap enteng. Pedang itu bergumam, matanya melonjak. Setelah menyerahkan buah naga, Phoenix, Yin dan Yang dan Bodizi kepada Wang Yuan, Jian Wushuang segera menemukan ruang rahasia dan mulai mundur. Di ruang belakang, Jian Wushuang duduk diam sendirian, tapi wajahnya tidak bermartabat. 3 tahun kemudian, konferensi perekrutan akan diadakan. Saya pasti akan menghadapi kelompok etnis Xia dan bahkan Kaisar Leng. Pada saat itu, hasilnya akan sama sekali tidak dapat diprediksi. Saya tidak akan dapat menentukan apakah saya akan hidup atau mati. Sebelum konferensi perekrutan, setiap kali saya meningkatkan kekuatan saya, ketergantungan saya akan meningkat 1 poin. Yang penting sekarang adalah untuk menerobos dan mencapai keabadian segera. Mata Jian Wushuang membeku dingin. Awalnya dia tidak terburu-buru untuk menerobos, tetapi sekarang semuanya berbeda. Lagi pula, ia hanya memiliki 3 tahun untuk mempersiapkan. 3 tahun kemudian, dia mungkin menghadapi 2 raksasa Lengdi dan Xia. Mari kita mulai. Jian Wushuang segera menutup matanya, lalu mulai mengumpulkan kekuatan spiritual. Jian Wushuang telah mencapai persyaratan terobosan, dan cara dunia dan cara membunuh juga menyadari 9 misteri. Semua aspek telah sepenuhnya dipersiapkan, maka apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah mengumpulkan energi spiritual untuk menghantam kemacetan berat di tubuh. Di dalam ruang rahasia, waktu berlalu. Pada saat yang sama dengan retret Jian Wushuang, ia berada di kedalaman istana Turkmenistan Timur. Halaman yang benar-benar tertutup dan tertutup adalah tempat di mana esnya dingin. Di taman, duduk di sini dengan dingin dan diam-diam, sama acuhnya seperti sebelumnya, seperti peri yang tidak makan kembang api. Namun, dibandingkan dengan lebih dari 200 tahun yang lalu, kulit yang membeku menjadi lebih putih secara signifikan. Pada saat ini, sosok mempesona yang cantik datang perlahan. Temui Yang Mulia. Para pelayan di kebun segera menghormati dan memberi hormat kepada Yang lain, dan tetap sedingin es. Kalian semua mundur, Lengdi melambaikan lengan bajunya, dan semua pelayan pergi. Di seluruh taman, hanya ibu dan anak Lengdi dan Leng Rusuang yang tersisa. Dalam 3 tahun lagi, konferensi perekrutan akan dimulai. Di pengadilan kerajaan, semua yang perlu Anda persiapkan sudah siap, dan itu akan mengirim Anda. Lengdi tampak dingin dan tampak dingin. Apakah aku siap? Bukankah semuanya sama? Dingin membeku. Tatapan Lengdi rendah, dan dia berkata rendah, sudah sejak 1000 tahun yang lalu, kamu seharusnya menikah dengan orang-orang Xia. Aku telah mentolerirmu selama ribuan tahun. Itu tidak buruk, apalagi aku belum memaksamu untuk menikahi orang-orang Xia alih-alih. Anda akan mengadakan konferensi perekrutan untuk Anda dan meminta Anda untuk memilih orang muda terbaik untuk menjadi suami Anda. Apalagi yang Anda tidak puas. Aku tidak puas. Aku hanya berharap pada pertemuan rekrutmen, ibuku benar-benar bisa memilihkan suamiku sesuai dengan aturan rapat, kata Leng Rusuang dengan acuh tak acuh. Omong kosong, konferensi perekrutan akan mengundang semua kekuatan yang kuat dari semua lapisan masyarakat yang akan datang. Di depan begitu banyak orang, akankah tempat ini tidak konsisten? Saya takut bahwa dalam kompetisi konferensi perekrutan, pemenang terakhir adalah etnis Xia. Kalau begitu, jangan menikah. Lengdi melihat ke atas. Yakinlah, selama dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan Kunying pada konferensi perekrutan, saya akan menikah dengannya, kata Leng Rusuang. Sangat bagus. Lengdi mengangguk sedikit, tetapi suara itu melunak pada saat berikutnya. Suanger, ibu juga untukmu, orang Xia, tidak peduli mereka orang, penampilan, kekuatan berbakat, di dunia kuno layak menelepon nomor 1, hampir tanpa celah. Apakah suami mertua seperti itu tidak pantas untuk Anda? Adapun racun dalam tubuhmu, meskipun buah Yin dan Yang Naga dan Phoenix belum diperoleh, dan besar Ziwei dan tidak dapat dibuat, tapi aku telah mengirim seseorang untuk menemukan obat mujarab lainnya yang dapat menggantikan besar Ziwei dan. Ya,
Anda dapat yakin, dan selama saya dan rencana guru nasional direalisasikan, saya dapat mencapai tingkat yang sama sekali baru, dan detoksifikasi Anda akan menjadi tugas yang mudah pada saat itu. Tidak hanya itu, jika pada saat itu, jika kamu merasa bahwa orang-orang Xia tidak sesuai dengan selera kamu, katakan kepada ibuku, ibu membunuhnya untukmu dan menghancurkan orang-orang Xia, dan kemudian kamu akan memilih suami lain sendiri, dan ibu juga aku tidak akan pernah menghentikanmu lagi, dan untuk saat ini, kamu akan dianiaya. Agrif, terus terang saja, ini semua tentang mencoba menggunakan saya untuk menenangkan orang-orang Xia yang akan pindah, untuk mendapatkan waktu untuk Anda dan guru. Ibu, jika Anda melakukan ini, akankah ayahmu setuju? Jalan, nama keluarga itu Xiao. Apa yang dia tahu? Raja dikalahkan, dan sekarang saya memiliki keputusan akhir tentang Tutang Timur. Pemilik rumah Tutang Timur ke-37 dan pihak-pihak yang kuat dari semua pihak hanya mengakui saya sebagai kaisar. Masih mengenalinya sebagai Kaisar Xiao. Leng Di tersenyum. Yah, jangan banyak bicara, tolong persiapkan dengan baik. 3 tahun, itu tidak akan lama sebelum berlalu. Dengan mengatakan itu, sosok Leng Di berkedip dan menghilang ke taman. Di taman besar, hanya ada satu orang yang dingin dan kesepian, duduk di sana dengan wajah dingin, tetapi sangat jarang menunjukkan emosi yang kompleks. 3 tahun kemudian, dia akan datang, pikiran Leng Rusuang langsung memikirkan sosok, dan kemudian kesadaran Leng Rusuang bergerak, dan sesosok tiba-tiba muncul di sampingnya. Ini adalah gadis muda dengan mata besar dan kotor dalam mantel hitam compang camping. Dengan sedikit keceriaan di wajahnya. Suer, pergi dan lihat pria itu untukku. Leng Rusuang masih berkata dengan acuh tak acuh. Tidak masalah. Gadis kotor itu mengedipkan matanya, mengangguk, dan kemudian melompat keluar dari halaman. Di luar halaman ini, ada larangan yang dibuat oleh Kaisar Leng sendiri. Tidak ada yang bisa masuk secara sewenang-wenang sesuai dengan kebenaran. Namun, larangan ini tampaknya tidak berguna bagi gadis kotor. Lelaki kuat itu sepertinya tidak melihat gadis yang kotor sama sekali. Gadis kotor itu melompat sepanjang jalan, dan segera meninggalkan halaman, lalu meninggalkan istana. Jika Jian Wushuang melihat gadis kotor ini, dia akan mengenalinya sekilas. Gadis ini adalah salju dingin yang dia lihat di dunia abadi. Adik dingin es. Setidaknya Jian Wushuang berpikir begitu. Namun, jika Anda membiarkan Jian Wushuang melihat pemandangan di taman dan melihat sedingin salju yang ditarik keluar sedingin es, Anda pasti tidak akan berpikir begitu. Jelas, sedingin es, sedingin salju, itu orang. Di kota kekaisaran, kamar tertutup Jian Wushuang telah tinggal di dalam selama sebulan penuh. Setelah 1 bulan mundur, Jian Wushuang menyerang kemacetan yang berat berulang-ulang sampai hari ini, Jian Wushuang akhirnya membuka matanya. Sudah selesai. Mata Jian Wu bersinar dengan cahaya yang kuat. Keberuntungan Datian, langkah ketiga dari 4 langkah melawan langit, abadi, ini dia. Tetap di langkah kedua untuk menyegel para dewa selama ratusan tahun, Jian Wushuang akhirnya berhasil menerobos. Di dalam ruang rahasia, Jian Wushuang duduk di sana sendirian, merasakan perubahan yang terjadi di tubuhnya. Kekayaan Datian, 4 langkah melawan langit, setiap langkah adalah perubahan kualitatif. Langkah pertama melawan langit, melangkah ke langit, memberi pemahaman dan bakat Jian Wushuang yang tak tertandingi, yang membuat bakatnya pada tahap itu mencapai tingkat yang luar biasa. Pada langkah kedua melawan langit, keadaan Feng Shen diberi pedang kekuatan tempur yang tak tertandingi dan tak terbatas, yang membuatnya jelas-jelas dewa surga, tetapi kekuatannya langsung meningkat ke tingkat pergelangan tangan Daozun biasa. Keintinya, sekarang Sword Wushuang melangkah ke langkah ketiga, yang disebut abadi. Keabadian berhubungan dengan keadaan abadi seni bela diri biasa. Pada tahap ini, taktik Datian Zhao memberi Jian Wushuang kemampuan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menyelamatkan hidup. Keabadian abadi pada tahap ini. Mata Jian Wu menunjukkan ekstasi tebal. Anda sudah merasakan perubahan di tubuh Anda. Setelah mencapai langkah ini, tubuhnya telah menjadi sangat berbeda dari biasanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap bagian dari daging, darah, dan sel-sel tubuhnya tampak seperti tubuh yang lengkap dengan vitalitas yang kuat. Bahkan jika terpisah dari tubuhnya, dia masih dapat bertahan untuk waktu yang lama, atau bahkan melalui bagian daging ini, daging diatur kembali. Dengan kata lain, pada tahap ini, pedang itu tidak tertandingi,
kecuali dia benar-benar memusnahkan tubuhnya tanpa meninggalkan jejak, kalau tidak dia tidak bisa mati. Jika Jian Xuangxuang sedikit lebih pintar, ia dapat sepenuhnya menempatkan sebagian daging dan darahnya di tempat yang tersembunyi dan aman terlebih dahulu, sehingga bahkan jika ia terbunuh dalam krisis di masa depan, ia dapat mengandalkan daging dan darah itu untuk pulih kembali. Abadi, keabadian yang nyata, kultivasi terbalik, apakah benar-benar cukup mengerikan untuk mencapai tingkat keabadian, dan bahkan memiliki tubuh abadi? Raja-raja terparasit dalam tubuh fisik Jian Wushuang. Ketika Jian Wushuang menerobos, dia juga memperhatikan perubahan tubuh fisik Jian Wushuang. Secara alami juga terlihat bahwa Jian Wushuang memiliki kemampuan untuk datang pada tahap ini. Kemampuan hampir abadi ini, bahkan jika itu adalah dia, tidak bisa menahan rasa ngeri. Mati, Jian Wushuang terkejut di lubuk hatinya, tetapi kemudian dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Tapi sayangnya, kemampuan ini hanya bisa tetap pada tahap ini. Jika saya menerobos untuk mencapai penghormatan Tao di masa depan, kemampuan ini akan sangat melemah. Saya ingin tidak mungkin memiliki kemampuan abadi seperti itu. Setelah mengetahui kemampuannya pada tahap ini, Jian Wushuang hati-hati memeriksa kekuatannya lagi. Pindah dari keadaan abadi ke keabadian setara dengan praktisi biasa melangkah dari dewa surga ke keadaan abadi. Secara alami, kekuatan akan sangat meningkat, dan sebagai kultivasi terbalik, peningkatan Jian Wushuang bahkan lebih besar. Kekuatan dan aspek fisik saya telah sangat ditingkatkan. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dan merasakan kekuatan agung berkumpul di tangannya. Kekuatan ini lebih kuat daripada setidaknya ketika ia berada di tingkat Tuhan. Lebih dari 10 kali lebih banyak. Dia sekarang berada di luar wilayah kekekalan hanya dengan mengatakan bahwa itu didasarkan pada kekuatan. Terlebih lagi, ketika dunia menerobos, dia dapat sangat meningkatkan banyak misteri. Di ruang rahasia, Jian Wushuang menutup matanya lagi, tetapi mulai berlatih misteri Singhe para dewa kuno. Di lantai ke-34 misteri galaksi, Jian Wushuang berlatih di tingkat para dewa hingga tingkat ke-15, jauh di luar jangkauan para dewa biasa. Sekarang, ketika kerajaannya menerobos, tingkat misteri kultivasi secara alami akan lebih tinggi. Di lantai 16 misteri Singhe, Jian Wushuang dengan mudah dibuat, dan kemudian lantai ke-17, ke-18, dan ke-19. Waktu berlalu, dan 3 hari berlalu dengan cepat. 3 hari kemudian, misteri Singhe yang dapat diolah oleh Jian Wushuang akhirnya telah mencapai batasnya, dan pada saat ini, dia telah menjadi lapisan ke-24 misteri Singhe. 9 lapisan misteri dipraktikkan dalam satu tarikan nafas, dan kekuatan Jian Wushuang kembali meningkat sebanyak 27 kali, ditambah 45 kali sebelumnya. Sekarang, kekuatan Jian Wushuang dapat mencapai 72 kali. 72 kali kekuatan pembalikan di tingkat kekal pecah. Kekuatan ini, Sword Unparalleled, sudah pasti cukup untuk dibandingkan dengan Taoisme normal, dan bahkan mungkin lebih kuat daripada Taoisme rata-rata. Kekuatan dasar saja, sekarang aku tidak takut pada Taoisme, kata Jian Wushuang diam-diam. Pembalikan keabadian pada awalnya diperlakukan sebagai dewa Tao yang normal, dan kekuatannya sebanding dengan Taoisme Tao, dan itu juga normal. Suara raja terdengar di jantung Jian Wushuang. Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Dia tahu bahwa sebelum menerobos, dia sudah bisa menarik pergelangan tangan kunci dengan orang-orang Tao biasa itu, dan sekarang ketika dunia menerobos, kekuatan melambung dan kekuatan tempur secara alami lebih kuat. Setelah berlatih misteri Singhe ke ekstrim yang dapat dicapai sekarang, Jian Wushuang mulai berlatih misteri yang tidak bisa dihancurkan lagi. Mistisisme abadi adalah misteri fisik dia masih mendapatkannya di dunia yang kekal. Dia telah mempraktikkan mistik abadi di tahun-tahun ini, dan tubuh fisiknya juga menjadi lebih kuat. Sekarang dengan terobosannya, segera dia mempraktikkan misteri ini ke bab keempat, tubuh ilahi. Tubuh fisiknya menjadi lebih ulet. Setelah melakukan semua ini, kedua sisi Jian Wu akhirnya keluar dari ruang rahasia. Begitu dia melangkah keluar, Jian Wushuang segera dipanggil oleh Wang Yuan. Di dalam aula parlemen, "Bos, kamu bisa mengetahuinya. Saudaramu telah menunggu selama setengah bulan," kata Wang Yuan. "Kakak," Jian Wushuang tertegun, dan segera melihat pemuda dengan rambut merah panjang duduk di kursi di aula konferensi, seperti seorang pria muda bermandikan di lautan darah. "Kakak," Jian Wushuang segera menghela nafas dengan sukacita. Pria muda ini hanyalah tuannya, Sue Lingtian. "Adik kecil, betapa baiknya hari ini." Sue Lingtian tersenyum sedikit.
Saudaraku, bagaimana kamu tahu aku di sini? Jian Wushuang berjalan menuju Sue Lingtian dan bertanya pada saat bersamaan. Seseorang membawaku, sedikit. Sue Lingtian menunjuk ke sisi lain. Jian Wushuang kemudian memperhatikan bahwa masih ada orang yang duduk di aula. Itu adalah seorang pria berjubah hitam. Dia ditutupi jubah hitam, dan Jian Wushuang tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Misterius. Setelah mendengar kata-kata Sue Lingtian, pria berjubah hitam mengangkat kepalanya sedikit, dan pada saat yang sama, senyum dengan sedikit godaan perlahan-lahan berlalu dari bawah jubah hitam. Jian Wushuang, sudah lama sekali. Jangka panjang, lihat. Jian Wushuang mengerutkan kening, dan segera memandang pejalan kaki itu. Ketika dia melihat wajah kurus lelaki tua berjubah hitam itu, sosok tanpa pedang itu bergetar tiba-tiba. Kaisar senior raja, kan? Datang? Itu adalah Raja Kaisar yang Jian Wushuang kuat di dunia yang kekal, dan sekali ditembak untuk menyelamatkan hidupnya. Kaisar Raja adalah Kaisar Xiaodi. Ini bukan hanya aku, tapi gadis kecilmu. Di Jing mengulurkan tangan dan mengarahkan pedangnya pada Wu Yu. Jian Wushuang berbalik, hanya untuk menemukan gadis kotor yang bersembunyi di balik pintu. Dingin seperti salju, Jian Wushuang tertegun. Haha. Kakak, sudah lama sekali. Leng Ruxue menunjukkan senyum cerah, dan menghampiri pedang tanpa tertandingi. Jian Wushuang memiliki tampilan yang aneh. Dia telah melihatmu sedingin salju sebelumnya, dan tahu sedingin salju itu sedingin es, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa hanya satu putri di Dongtu datang yang sedingin es, tetapi tidak ada yang tahu bahwa sedingin salju itu sedingin es. Kehadiran salju. Oleh karena itu, Jian Wushuang selalu ingin tahu tentang identitasnya sedingin salju, tetapi sekarang dia telah melihat sedingin salju lagi. Sudah bertahun-tahun, bagaimana perasaanmu? Kamu belum tumbuh sama sekali. Jian Wushuang tersenyum dingin dan memandangnya sedingin salju. Aku selalu menjadi orang dewasa. Leng Ruxue menunjukkan sikap bangga. Melihat ini, Jian Wushuang tersenyum bodoh, dan kemudian memandang Kaisar Jing. Kaisar senior raja, bukankah kamu berada di dunia abadi dengan Tuan Xiaodi? Mengapa kamu datang ke sini bersama kakak lelakiku? Jian Wushuang duduk di sampingnya dan bertanya dengan heran. Ketika dia berada di dunia kuno, Kaisar Raja merasa bahwa dia jauh lebih tidak sombong daripada Kaisar Xiaodi, tetapi itu juga tak terduga baginya pada waktu itu, dan setelah bertahun-tahun, kekuatan Jian Wushuang telah meningkat begitu banyak dan visinya tinggi setelah banyak, dia akhirnya melihat ranah di Jing. Dao Zun. Sebagai dewa perang ketujuh di bawah Kaisar Xiaodi, Kaisar Raja juga merupakan kekuatan besar Tao sejati. Tuan, dia telah kembali ke dunia kuno. Adapun mengapa aku datang dengan saudaramu, tentu saja untuk menemukanmu. Di Jing tersenyum. Carilah aku. Apakah ini untuk tipuan itu? Tanya Jian Wushuang. Di Jing sedikit mengangguk, dan kulitnya menjadi bermartabat tidak normal. Nona adalah daging dan darah pemiliknya sendiri. Selama bertahun-tahun, pemilik telah berusaha menemukan solusi untuk wanita muda di tubuh. Luar biasa. Belum lama ini, pemiliknya mendengar berita bahwa Leng Di akan mengadakan pertemuan rekrutmen untuk wanita muda itu, jadi dia segera berangkat. Cukup yakin, Jian Wushuang tidak terkejut. Kaisar Leng ingin menggunakan dingin sebagai salju untuk menikahi Xia, dan bahwa Kaisar Xiao jelas tidak setuju. Jian Wushuang, aku tidak memaafkan. Aku datang kepadamu kali ini atas perintah tuan rumah, dan aku hanya ingin bertanya padamu, 3 tahun kemudian, apakah kamu ingin menghadiri pertemuan rekrutmen? Di Jing bertanya langsung. Pergi. Jian Wushuang tidak ragu-ragu. Jadi, jika kamu menang pada pertemuan rekrutmen itu, apakah kamu bersedia menikahi nona mudaku? Di Jing memandang Jian Wushuang. Ya, Jian Wushuang mengangguk, tentu saja. Premisnya adalah dia bersedia menikah denganku sedingin es. Hei, kakak, jangan khawatir, kakakmu pasti akan rela. Leng Ruxue tersenyum di samping. Jian Wushuang mengangkat bahu. Karena itu, mari kita bahas dengan seksama. Di Jing mulai berbicara. Konferensi perekrutan akan mengundang pihak-pihak kuat dari semua pihak untuk datang dan menonton, dan seharusnya ada banyak orang yang berbakat dan tampan yang benar-benar akan berpartisipasi dalam konferensi perekrutan. Namun, hanya satu orang yang akan menang pada akhirnya. Akan ada kompetisi yang sengit. Persaingan tidak lebih dari 2 hal. Yang pertama adalah hadiah. Yang kedua adalah bakat. Pada upacara itu,
Si jenius Junji yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi rekrutmen harus memiliki latar belakang tertentu, talenta top dari semua kekuatan utama, dan beberapa murid yang diungkapkan dengan baik hati-hati dilatih oleh monster tua. Singkatnya, sejak bergabung dengan perekrutan majelis umum, maka mas kawin yang mereka persiapkan, tentu tidak sepele. Dan di antara orang-orang ini, latar belakang terbesar secara alami adalah Xia Men, putra besar dari orang-orang Xia. Perkawinan Xia dan Turkmenistan Timur pasti akan dimenangkan, dan Kaisar Leng dan Xia telah diam-diam berlalu, dan ketika hegemoni pertama Tang Turk Timur, persiapan orang Xia akan hadiah itu pasti luar biasa. Jian Wushuang, bisakah kamu bersiap untuk pertunangan ini? Tanya Di Jing. Aku memang menyiapkan beberapa untuk hadiah itu, tetapi sulit untuk mengatakan apakah aku dapat membandingkan dengan orang-orang Xia. Jian Wushuang sedikit mengernyit. Dia tahu dari mulut Wang Yuan bahwa upacara perekrutan, dia segera mulai mempersiapkan upacara, dan dia sedang mempersiapkan dua jenis upacara. Yang pertama adalah Lagerstroemia indica, yang beracun bagi tubuh seperti embun beku, dan yang kedua adalah Nabotane. Kedua hal ini sangat berharga, terutama Bodhizi, yang cukup untuk memungkinkan alam abadi menembus secara langsung untuk mencapai Tao. Dengan dua jenis hadiah pertunangan ini, Jian Wushuang juga memiliki tingkat kepercayaan tertentu, dan tidak lebih buruk daripada talenta berbakat lainnya yang berpartisipasi dalam rapat rekrutmen tetapi dibandingkan dengan hadiah pertunangan yang disiapkan oleh orang-orang Xia, Jian Wushuang tidak yakin. Bagaimanapun, orang-orang Xia, tetapi hegemon pertama Tutang Timur, telah berdiri selama bertahun-tahun di Tutang Timur. Hadiah pertunangan yang dipersiapkan dengan baik dari orang-orang Xia secara alami bukan masalah kecil. Terlebih lagi, pada pertemuan rekrutmen, apa yang harus dilakukan Jian Suang-Suang adalah tidak lebih buruk dari itu, tetapi untuk menempatkan Xia Mang di atas satu sama lain. Tuan rumah berkata, jika hadiah pertunangan tidak cukup, persiapan akan secara pribadi menyiapkan salinan untukmu, kata Di Jing. Tuan Xiaodi bersiap untuk saya. Jian Wushuang mengerutkan kening. Kaisar Xiaodi adalah ayah yang kedinginan, bagaimana bisa ada yang menjadi suami tua dan menyiapkan hadiah untuk menantunya. Pada saat ini, Sue Lingtian, yang duduk di sebelahnya dan belum berbicara, akhirnya berbicara. Jika Anda memiliki hadiah, Anda tidak perlu khawatir tentang Kaisar Xiao. Adikmu adalah orang kuno, bersiaplah, Tuan kecil. Sue Lingtian Cao Shu Wushuang melihat ke atas, saya akan memberitahu guru tentang masalah ini. Tuan pasti akan menyiapkan hadiah untuk Anda. Yakinlah, hadiah pribadi Tuan tidak akan membiarkan Anda. Kamu kecewa, Jian Wushuang penuh percaya diri ketika dia memikirkan misteri dan metode luar biasa dari tuannya. Ketika Kaisar Raja berikutnya mendengar ini, wajahnya menjadi sangat aneh. Menurut informasi yang ia terima, Jian Wushuang dan Master Sue Lingtian hanyalah alam abadi di dalam pintu sekte umum di daerah terpencil. Ucapan selamat macam apa yang dapat Anda persiapkan untuk dunia kekal yang kecil? Meskipun bingung, melihat Jian Wushuang dan Sue Lingtian sama-sama percaya diri, Kaisar Jing tidak banyak bicara. Karena tidak ada masalah dengan hadiah itu, hanya ada kekuatan. Pedang tidak tertandingi. Pada kekuatan, bisakah kamu yakin menghadapi siamang itu? Kaisar Raja memandang Jian Wushuang. Camon, Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi mengerang. Sejak dia datang ke Tutang Timur, dia telah mendengar nama Grand Duke suku Xia lebih dari sekali. Apa jenius pertama, keabadian pertama di dunia kekal, keabadian termuda dalam sejarah dunia yang lebih tua, Del. Namun, Jian Wushuang selalu mempertanyakan apa yang disebut jenius pertama dan keabadian pertama ini. Jika itu satu-satu, dia akan kalah. Jian Wushuang berkata dengan suara yang dalam. Oh, sangat percaya diri. Kaisar Jing tampak terkejut pada Jian Wushuang. Namun, dia tidak tahu bahwa Jian Wushuang sudah memiliki kekuatan tempur ranah kekal langkah ketujuh sebelum dia menerobos, dan sekarang terobosannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Keabadian pertama di Wanguji, di depan saya, dia adalah lelucon. Mata Jian Wu dingin. Pada saat ini, Raja Parasit-parasitisasi dalam dirinya juga berkata, pedang tak tertandingi, tetapi Anda berkultivasi terbalik, begitu Anda mencapai keabadian, itu setara dengan penghormatan Tao dari seorang praktisi normal, dan Anda juga memiliki darah yang sangat tinggi dari keluarga Dewa Kuno. Pertemuan itu bahkan lebih luar biasa, dan ada banyak cara. Dengan cara ini, dibandingkan dengan yang disebut keabadian pertama di dunia ini, itu hanya intimidasi.
Bully. Jian Wushuang tersenyum bodoh. Karena tidak ada masalah dalam hal upacara pertunangan dan kekuatan, maka masalah ini akan jauh lebih sederhana. Anda hanya perlu sepenuhnya menutupi popularitas Siamang di konferensi perekrutan. Pada konferensi perekrutan, masing-masing pasukan Fang yang kuat mengawasi. Meskipun Leng disengit, dia seharusnya tidak lepas kendali. Kaisar Jing tersenyum. Tentu saja, kamu harus merencanakan yang terburuk. Jika kamu kalah dari Siamang pada pertemuan itu, atau jika Kaisar Leng benar-benar berbalik melawannya, maka kita hanya bisa bertarung melawan Kaisar Leng dan Xia. Wajah Kaisar Raja menjadi dingin. Pada saat itu, tuan rumah kalah dari Kaisar Leng dan harus meninggalkan Dongtu datang. Namun, meskipun tuan rumah pergi, dia tidak menyerah. Dalam beberapa tahun terakhir, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan. Bahkan sekarang, meskipun kekuatan yang terakumulasi, itu tidak cukup. Melawan Kaisar Leng dan orang-orang Xia, mereka juga bertengkar. Perkelahian. Sue Lingtian memandang dengan takjub dan berseru, aku tahu Kaisar Xiao telah secara diam-diam mengumpulkan kekuatan di Void Temple untuk waktu yang lama, tetapi aku tidak berharap bahwa dalam waktu yang singkat, kekuatan yang diakumulasikan oleh Kaisar Xiao sudah mencapai titik ini. Pada tingkat yang sama, sayangnya, memang Kaisar Xiao yang menempati peringkat kedua di antara 4 kaisar. Mendengar ini, Jian Wushuang adalah seorang yang cantik. Di antara 4 kaisar, Kaisar Xiao peringkat kedua. Kaisar senior raja, aku belum mengerti. Karena Kaisar senior Xiao dan Kaisar Leng adalah suami istri, mengapa mereka tiba-tiba saling menatap? Dan bagaimana cara Kaisar senior Kaisar Xiao begitu baik, bagaimana ia bisa dikalahkan di tangan Kaisar? Jian Wushuang bertanya, di antara 4 kaisar, King Di diakui sebagai yang terkuat, secara alami berada di peringkat pertama, dan karena Xiao Di berada di peringkat kedua, itu harus sedikit lebih kuat daripada Leng Di dalam hal kekuatan. Bagaimana dia bisa kalah? Saya tidak tahu mengapa tuan rumah berbalik melawan Kaisar Leng pada awalnya, dan tuan rumah tidak pernah memberitahu saya, mengapa tuan rumah kalah, itu karena Kaisar Leng memiliki pembantu yang luar biasa, kata Di Jing. Siapa? Tanya Jian Wushuang. Pembagian nasional, kata Kaisar Jing dengan sungguh-sungguh. Pedang itu tak tertandingi. Sebelum dia berada di penjaga elang darah, dia juga mendengar orang mengatakan bahwa ada guru yang sangat baik di Turkmenistan Timur, yang kemampuannya luar biasa. Seperti Shanghai dan Bloodhawk Battle Armor, semua datang dari tangan tuan itu. Ngomong-ngomong, Jian Wushuang, karena kamu akan berpartisipasi dalam konferensi perekrutan, apakah ada referensi? Tanya Di Jing. Direkomendasikan. Jian Wushuang bertanya-tanya, tidak semua orang dapat menghadiri konferensi perekrutan, tentu saja, itu harus direkomendasikan oleh seseorang, dan orang yang dirujuk harus memiliki berat yang cukup untuk dapat memperlakukan Dongtu datang dengan sangat sopan, kata Di Jing. Jian Wushuang menatap tanpa sadar pada tuannya Sue Lingtian. Sue Lingtian adalah salah satu dari 18 dewa kuil Nether, dan status ini tidak rendah. Jangan melihat saudaramu, identitasnya memang memiliki kualifikasi ini, tetapi kuil Nether telah sangat transenden, tidak memiliki pertempuran dengan dunia, dan tidak pernah ikut campur dalam pertempuran semua kekuatan di dunia kuno. Tabrakan dengan 2 kekuatan master, identitas kakakmu tidak boleh terlibat, kata Di Jing. Sue Lingtian mengangkat bahu tak berdaya. Jika tidak ada yang merekomendasikanmu, tuan rumah mengundangmu ke sana, kata Di Jing. Siapa? Tanya Jian Wushuang. Danzun, kubah api. Di Jing berkata sedikit, Danzun ini adalah alkemis pertama yang diakui di dunia kuno. Dia memiliki identitas dan status yang menonjol di dunia kuno. Banyak orang kuat di dunia kuno telah mencarinya. Dia telah memperbaiki eliksir dan berutang sayang pada orang lain. Meskipun dia selalu sendirian, selama dia memerintah, dia dapat dengan mudah menyuruh sekelompok Tao untuk bekerja untuknya, dan dia sendiri mewakili kekuatan yang kuat di satu sisi. Selain itu, Danzun ini adalah tuan saudaramu. Hah, mata Jian Wushuang menyala dan segera menatap Wang Yuan. Haha, yang termuda, Anda dapat yakin bahwa guru telah menelepon dan berjanji untuk memperkenalkan Anda. Lagi pula, Anda memberinya beberapa hal baik, tetapi dia cukup hoaxi. Wang Yuan menyeringai, ternyata tuanmu adalah alkemis pertama di dunia kuno. Tidak heran kemampuan alkimia Anda akan sangat meningkat. Jian Wushuang diam-diam menghela nafas dan berkata segera, terima kasih atas rasa hormat saya. Tidak masalah, Wang Yuan melambai. Ya,
Semua hal yang harus dijelaskan juga dijelaskan. 3 tahun kemudian, pertemuan rekrutmen akan dimulai. Anda memiliki 3 tahun untuk pergi dan mempersiapkan dengan baik. Setelah 3 tahun, jangan biarkan jangan biarkan wanita itu kecewa. Desak Dijing. Baiklah. Jian Wushuang juga kepala Zheng Zhengjian. Segera, Kaisar Jing pergi bersama Leng Ruxue, tetapi Sue Lingtian tidak pergi dengan tergesa-gesa, tetapi mengambil pedang Wushuang untuk kehampaan yang tidak diinginkan siapapun. Saudaraku, aku akan berada di sini secara pribadi pada konferensi rekrutmen. 3 tahun kemudian, identitasku istimewa dan tidak nyaman bagiku untuk memperkenalkanmu, tetapi jika sesuatu benar-benar terjadi pada konferensi itu, aku akan melakukannya dalam kapasitas pribadiku untuk membantumu. Sue Lingtian berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, saudaraku, Jian Wushuang berterima kasih. Aku datang ke sini hari ini, selain bertanya tentang peristiwa-peristiwa di konferensi rekrutmen, ada satu hal lagi. Ini dia, Sue Lingtian melambai dan mengeluarkan sebuah gulungan kuno yang tampaknya telah menguning. Ini dia, Jian Wushuang melihat foto ini dengan takjub. Aku kembali ke langit kubah beberapa waktu lalu dan melihat guru, dan gulungan ini dipercayakan kepadamu olehku. Sue Lingtian berkata, guru berkata, ketika beberapa dari kami meninggalkan langit dan pergi berperang, ia masing-masing memberikan 3 harta yang kami butuhkan, dan Anda memberi mereka, tetapi ia hanya memberi Anda 2 sebelumnya, ini yang ketiga. Petik 2.